Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Agritusi. Oke, pada kesempatan kali ini Agritusi akan mencoba menjawab ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ya di channel YouTube Agritusi terkait tentang beberapa video ataupun konten materi yang telah diupload ya di channel tersebut ya, atau kita akan mengulasnya pada sesi Q&A ya pada kesempatan kali ini. Ini sebagai contoh saja ya. Pada uh, playlist Cropwat ya, di sini ada beberapa pertanyaan ya dari Cropwat yang pengalaman pertama di sini kalau kita perhatikan ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di dalam komentar ya, kolom komentar. Sebagai contoh dari Inspiration Book ya. Pak, kalau data iklimnya itu bisa diperoleh di mana ya? Terima kasih. Yang pasti data iklim itu dari BMKG sebagai badan ataupun lembaga yang memang memiliki kompetensi ya. Dia juga memiliki tupoksinya untuk mengukur, mengamati data iklim di seluruh Indonesia ya. Pasti di setiap provinsi tempat daerah teman-teman semua pasti ada kantor wilayah daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Tidak hanya dari Inspiration Book, juga ada pertanyaan dari berikutnya dari Roots Dalokos ya. Ini menanyakan, Gan, kalau data klimatologi bisa dapat di mana ya? Ya sama, pertanyaan dari klimatologi ya, Badan Meteorologi dan Geofisika. Meteorologi, klimatologi dan geofisika. Kalau memang teman-teman kesulitan ya dalam memperoleh data tersebut ya, di daerah tersebut mungkin tidak ada stasiun terdekat ataupun BMKG ya, ataupun kesulitan akses. Alhamdulillah pada dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BMKG itu sudah memberikan cara ya, ataupun menyediakan data iklim secara gratis, free ya, bagi teman-teman semua yang memang ingin menggunakan data tersebut untuk diolah untuk keperluan analisis evapotranspirasi tanaman ataupun evapotranspirasi acuannya, etanolnya, bagi perhitungan kebutuhan air irigasi ataupun yang lainnya. Oke, langsung saja saya coba jelaskan di sini dari mana kita dapatkan ya. Teman-teman bisa dapatkan ya bahan tersebut ataupun data iklim tersebut ya. Itu ketikkan saja ini data online data online.bmkg.go.id ya. Ini adalah link tempat kita bisa mengakses data klimatologi di Indonesia secara gratis ya. Kita klik saja. Nah, di sini adalah tampilan di muka ya, alam pertama untuk situs BMKG ini ya, data online ini. Data online bmkg.go.id ya. Nah, di sini pada tampilan awal ya dijelaskan terkait tentang alur bagaimana pengunjung portal data online untuk bisa melihat ataupun mendapatkan data. Caranya adalah cek ketersediaan datanya, iklim yang di ketersediaan data ya. Artinya ini harus masuk ke kita harus punya akun dulu ya, sudah punya akun aktif ya. Karena kalau tidak punya akun aktif, kita tidak bisa melihat data iklim apa saja yang bisa kita unduh di daerahnya mana saja ya. Jadi di sini kita bisa cek dulu ketersediaannya pada kolom menu ini, ketersediaan data. Kemudian untuk pengguna baru maka kita harus mengisi form terlebih dahulu. Sebagai contoh ya, kita mulai saja ya. Jadi alurnya
kita cek ketersediaan datanya yang kita mau cari daerah mana teman-teman ya. Kemudian kalau sudah terdapat data yang kita ingin cari, baru kita melakukan registrasi pengguna baru ya, kalau belum memiliki akun ya. Kemudian login dengan email dan password yang sudah teraktivasi, yang akan dikirim ke via email teman-teman semua. Udah deh, kita download data iklimnya dan coba berikan feedback kepada BMKG yang telah memberikan pelayanan yang luar biasa ya. Kita bisa pilih dalam bentuk Excel ataupun PDF bentuk filenya dan berhasil. Oke, sebagai contoh di sini parameter data iklim apa saja yang tersedia. Nah, kalau kita kan untuk analisis kebutuhan crop watt itu kan butuh data curah hujan, kemudian data temperatur, kelembaban, kemudian juga kecepatan angin dan lalu penyinaran matahari. Itu data yang sangat penting untuk kita analisis di kebutuhan etanol atau evapotranspirasi acuan di crop watt ya, seperti itu. Di sini sudah tulis tuh data iklim, curah hujan, temperatur, maksimum minimum rata-rata, kemudian kelembaban rata-rata, kecepatan angin, arah angin, lama penyinaran matahari sudah dapat diunduh selama 1 bulan. Jadi kalau kita butuh berapa banyak ya, tinggal mengunduh pada bulan berikutnya. Terus seperti itu. Yang penting harus sabar saja ya, seperti itu. Contoh saya coba cek, kita mulai saja ketersediaan data, klik di sini. Sebagai contoh saya akan coba mencari data yang ada di lokasi saya ya, di daerah Lampung ya. Saya akan mencoba mencari tahu apakah data tersebut tersedia atau tidak untuk di daerah saya. Nah, di sini pencarian data kita cari dulu pilih jenis stasiunnya. Kita hanya ada ini ya, nggak pilih saja UPT, unit pelaksana teknis di sini. Di situ dalam peta sudah terlimpah ya, hampir seluruh wilayah Indonesia sudah terlingkupi dengan BMKG ya. Parameternya adalah kita butuh data apa? Di sini banyak nih. Temperatur rata-rata, kelembaban, penyinaran matahari, kecepatan angin ya. Semua lengkap ya. Arah angin terbanyak, curah hujan, kecepatan angin. Nah, di sini saya coba langsung ambil data yang temperatur rata-rata dulu. Temperatur rata-rata, kemudian provinsinya saya coba di Lampung, lokasi saya. Kemudian kabupatennya, masih nunggu ya proses. Oke, sudah muncul. Sebagai contoh saya ada di Lampung Selatan misalkan. Oke, masih mencari. Oke, baru muncul Raden Inten. Ini dekat dengan bandara ya, bandara dekat di Lampung, bandara utamanya. Oke, sudah kita klik semua, kita sudah pilih jenis stasiunnya UPT, pusat teknis, parameternya saya ambil temperatur rata-rata, provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan stasiunnya meteorologi di Raden Inten di bandara ya. Oke, kita proses, klik proses. Apakah tersedia? Ya, ternyata informasinya tersedia ya. Nomor stasiunnya ini 96295, stasiun Raden Inten UPT, Regen 2 Lampung Selatan, ketinggian 85 meter di atas permukaan laut ya. Ini lintangnya minus 5,1. Jadi ini ada informasi yang akan kita butuhkan dimasukkan ke dalam crop watt ya, seperti itu. Nah, ini data hujannya. Jadi data temperatur rata-rata lumayan lengkap nih. Dari 75 sampai dengan 2020. Wah, luar biasa nih. Ini lengkap banget. Bagus ini kalau buat kita olah data. Nah, mau tahun berapapun tinggal ubah tahunnya ya. Nah, kebetulan untuk tahun 2021 baru sampai bulan Februari. Artinya yang ini belum direkap nih. Ya, belum tersedia secara online. Tapi secara fisik di bandara tetap ada di Raden Inten. Ini hanya di sampai Januari tidak ada. Maka saya coba ganti tahun 2020, coba cek 2020. Oke, 2012 ada. Tapi Desember dia tidak ada. Oke, saya coba lagi 2019, apa sudah ada?
tidak tersedia juga di Desembernya. Ke 2018, oh 2018 ada lengkap. Nah ini artinya data itu ada ya. Nah kalau sudah ada, bagaimana cara supaya kita bisa download ini? Nah ini maka tadi kan disyaratkan bahwa kalau kita ingin mengambil ini ya, apa namanya, bisa mengakses data ini, maka kita harus apa namanya, harus memiliki akun terlebih dahulu. Jadi harus masuk atau daftar. Tapi kalau teman-teman belum punya apa namanya di bagian ini ya, di bagian ini, kalau Anda belum punya akun maka masuk dulu atau daftar ya, daftar. Nah di sini apa namanya wajib diisi nih, apa sebutkan saja. Kemudian saya telah membaca, cuma coba checklist dan diisikan ininya kode verifikasinya 2BFK8S. Oke, daftar. Oke, selamat, registrasi telah berhasil. Silakan dicek email Anda untuk mengaktifasi akun. Nah kita akan mengecek di akun saya ya, di Gmail, apa namanya, mudah-mudahan sudah masuk apa namanya konfirmasinya ya. Oke, sudah masuk di sini. Thank you for register. Nah, oke, please klik untuk verifikasi. Akun saya yang saya buat tadi di BMKG ini sudah bisa kita gunakan. Oke, langsung saja klik di sini untuk login. Klik. Oke. Oke, jaringan. Oke, nah di sini adalah tampilan awal tadi kan, dataonline.bmkg.go.id. Ki apa? Oh itu ya. 8 oh 9 coba bismillah. Alhamdulillah sudah masuk ya. Ini adalah tampilan awal ya. Kita masuk ke dashboard kita setelah kita proses registrasi, kita dapatkan akun, kemudian kita sudah masuk ke dalam dashboard kita ya. Ini nama saya Ahmad Tusi sudah muncul di sini ya. Kemudian ada dashboard, ketersediaan data, data iklim, data gempa bumi dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin butuh data iklim. Nah, ternyata di sini ada riwayat pengunduhan data. Jadi apa yang kita ambil, yang kita unduh dari BMKG ini ada historinya, ada riwayatnya. Nah, di sini akun ini berlaku sampai tahun depan selama setahun ya, 365 hari lagi masa berlaku akan habis ya. Itu setelah habis kita registrasi ulang seperti yang mungkin gitu ya. Oke, kita coba mulai untuk mengambil datanya ya. Setelah kita buat ini, kita mulai ambil data ya. Data harian. Oke, data iklim harian. Saya coba cari untuk di seperti tadi awal ya, seperti tadi ya. Nah, udah klik datanya mana yang mau diambil ya. Kan kita butuh di cropot ya, butuh data curah hujan pasti ya, rainfall harian. Kemudian kecepatan angin yang rata-rata saja biar lebih cepat. Kemudian kelembaban rata-rata juga. Lama penyinaran matahari diperlukan kita butuh. Temperaturnya saya ambil rata-rata saja biar cepat ya, jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memang ada 5 data kalau kita pengen menganalisis etanol dengan metode Pema Mounted yang digunakan pada software CropWatt. Nah, di sini saya pilih daerah saya di Lampung sebagai informasinya. Kemudian saya cari di Lampung Selatan dan di sini Raden Inten ya. Rentan waktunya ini, wah ini bisa enak nih, dari mudah-mudahan bisa diambil bertahun-tahun, mudah-mudahan ya. Saya ambil, bisa nggak saya ambil dari tahun minimal 10 tahun data ya, minimal ya harapan saya. Jadi saya coba ambil dari 2009 saja ya, 2009 Januari
Oke, sampai dengan saya ambil 2018. Saya pengen coba 2018. Oh, ternyata dia hanya setahun bisanya, dalam hanya dalam setahun. Oke, nggak apa-apa. Oh, 1 bulan teman-teman, jadi hanya bisa dalam kurun waktu 1 bulan saja. Oke, jadi artinya kita hanya bisa mengambil data tersebut hanya untuk 1 bulan. Jadi teman-teman harus mendownload setiap bulan ya, karena kita tidak bisa langsung mengambil data sekaligus dalam bentuk tahunan. Jadi harus sabar ya, namanya juga gratisan ya, enak ya. Jadi yang penting sabar saja, tapi mudah kok, enak, tinggal 1 Januari sampai 31 Januari, 1 bulan berarti kan. Saya ambil 1 bulan proses untuk data iklim dengan 5 parameter sekaligus. Saya coba proses. Ini datanya ya, sudah muncul ya stasiunnya. Untuk melakukan penggunaan di atas, harap menggunakan waktu untuk memberikan penilaian. Oke, jangan lupa kasih penilaian teman-teman. Ini sebagai bagian kita memberikan feedback yang baik kepada BMKG yang telah menyediakan data iklim secara gratis ya, online. Keterkaitan data pekerjaan Anda, saya bintang 5, bagus. Kemudian akses bagus sekali, mudah sekali. Kelengkapan data lengkap. Yang data bagus ada, yes, pasti ya. Tidak perlu lah ngeras kritik ya. Nah, saya butuh yang kita kirim dulu. Kita kirim feedback tadi, oke. Baru kita bisa download. Jadi kalau sudah dikirim feedbacknya, kita bisa download Excel-nya. Kita ambil yang Excel saja biar mudah diolah. Atau pakai PDF juga boleh. Oke, sudah muncul ya. Atau yang PDF juga boleh. PDF. Oke. Bagaimana tampilannya kita coba lihat ya teman-teman ya. Kita lihat di laporan iklim yang PDF-nya. Nah, ini teman-teman data iklimnya nih. ID-nya, nama stasiunnya, lintangnya ya, kemudian bujur dan elevasi. Ini dibutuhkan semua nih data ini di CropWatt nanti. Oke, sudah muncul nih temperatur, kelembaban, rainfall, kemudian sunshine hours, lamanya penyimpanan matahari, dan juga ini kecepatan anginnya ya. Ini sudah ada semua. Ini dibutuhkan. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari sudah lengkap ya. Ini keterangan di tabel nih, kalau belum mengerti apa itu ya, sudah ada semua. 888 berarti artinya tidak terukur, 99 berarti tidak ada data. Alhamdulillah isi lengkap datanya, tidak ada yang kosong, semua terisi dengan baik pada tahun 2009 bulan Januari. Nah, inilah data yang kita perlukan teman-teman. Baik, itu adalah cara kita prosesnya ya untuk mengambil data iklim dengan menggunakan ketersediaan data secara online yang disediakan oleh BMKG ya, di dataonline.bmkg.go.id ya. Teman-teman bisa mengunduh informasi data iklim yang teman-teman butuhkan ya. Nah, di sini saya sudah terekam tuh histori saya. Tanggal sekarang 16 November jam 1.54 saya mengunduh data iklim harian untuk periode 1 bulan saja ya. Jadi maksimal 1 bulan teman-teman bisa ngambilnya Januari sampai Januari 2009. Nah, lengkap. Ini yang kita butuhkan di data CropWatt. Oke, begitu ya teman-teman, sebagai informasi terkait tentang Q&A, question and answer, jawab pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar pada channel YouTube Agritusi yang pertanyaan ini oleh Inspiration Book dan juga Roots Dalokos. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman. Selamat mencoba ya. Jangan lupa buat akunnya di dashboard data online bmkg.go.id. Demikian penjelasan dari Agritusi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada Q&A berikutnya dan video-video Agritusi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.